Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Baik para pendengar An-Nas Radio dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Dalam edisi kali ini kami akan menyiarkan secara langsung sebuah pelajaran yang bertemakan atau yang berjudul Untaian Nasihat untuk Keluarga Muslim, yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Muhammad Naim Hafizahullahu Ta'ala. Ya, baik. Sebelumnya kita sapa dulu Al-Ustadz yang sudah tersambung, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah tersambung lagi Ustaz. Sudah. Ya. Ya, bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah wa bikhair. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Ustaz, gimana Ustaz? Pelajaran apa saja yang akan disampaikan? Poin-poinnya untuk malam ini. Malam ini insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang bagaimana anak itu ya dari pengaruh hubungan suami istri ini yang anak itu menyerupai laki-laki ataupun perempuan. Ini adalah kaitan dengan masalah itulah bagaimana pembahasannya itu ya. Artinya syabah, keserupaan laki ataupun perempuan itu adalah dipengaruhi oleh pertemuan antara ketika hubungan suami istri antara sperma dengan ini, air dari laki-laki dan air dari perempuan itu. Oh iya. Jadi kemiripan atau perangainya gitu Ustaz? Ya, kemiripan boleh bilang. Ya, mungkin saya sendiri juga tidak sabar mendengarkan pelajarannya. Tapi Ustaz, mungkin segera kita akan mulai pelajaran. Ke ruang dengar Anda kami hadirkan Untaian Nasihat untuk Keluarga Muslim. Tafadhol Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معاشر المسلمين والmuslimat, para pendengar An-Nas Radio dimanapun antum berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati kepada antum semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan dan karunia senantiasa dilimpahkan kepada kita. Khususnya pada malam hari ini kita masih dipertemukan dalam pertemuan ini, dalam majelis kita ini, majelis malam Rabu, Selasa malam Rabu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita, memberikan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, kemudian juga diberikan banyak kemudahan dalam kita menjalankan ketaatan kita dan bakti kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Kemudian para pendengar An-Nas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang telah lalu kita telah bahas terkait adab-adab dalam
berhubungan suami istri. Kemudian pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan sedikit mengupas dari nubuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan apa yang dihabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kemiripan dari hasil hubungan suami dan istri ini ketika Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan seorang anak, laki ataupun perempuan. Ini adalah tidak lepas dari sebab. Tentunya ba'da qada'illahi wa qadarihi. Tentunya ada sebab yang Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai sebab kemiripan laki-laki ataupun perempuan. Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita dalam bab ini, bab tentang kaifa tu'annithul mar'ah wa kaifa yudzakkirur rijal atau yudzakkirur rajul. Ini bagaimana wanita itu dengan kemiripannya, demikian pula laki-laki. Beliau rahimahullahu ta'ala membawakan beberapa riwayat yang insyaallah ta'ala akan memberikan kejelasan kepada kita. Untuk juga kita bisa berikhtiar dengan apa yang kita inginkan. Kemudian juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mencari asbab. Qala al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala قال أخبرنا أحمد بن يحيى الصوفي قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا عبد الله بن الوليد وكان يجلس الحسن بن حي عن بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أقبلت يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم نسألك عن أشياء فإن أجبتنا فيها اتبعناك وصدقناك وآمنا بك قال فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قالوا الله على ما تقول وكيل. Diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, sekelompok orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengatakan, wahai Abul Qasim alaihi salatu wassalam, kami akan menanyakan kepadamu beberapa hal. Jika engkau jawab pertanyaan-pertanyaan kami, maka kami akan mengikutimu. Dan kami akan membenarkanmu. Dan kami akan beriman kepadamu. Qala, kata perawi hadis Ibn Abbas, beliau pun membawa mereka seperti Israel, ini Nabi Yaqub alaihissalam, membawa kepada anak-anaknya ketika mereka mengatakan Allahu ala ma naqulu wakil. Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kami katakan adalah sebagai sandaran. Qala, kemudian salah seorang dari mereka mengatakan, akhbirna an alamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikan kabar kepada kami tentang tanda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab,
tanamu ainahu wa la yanamu qalbuh. Kedua matanya tidur, tapi hatinya tidak tidur. Qalu, mereka bertanya lagi. Wa akhbirna kaifa tu'annisul mar'ah wa kaifa yudhakkiru ar-rajul. Mereka bertanya, dan kabarkan kepada kami bagaimana seorang wanita, bagaimana kemiripan seorang wanita dan bagaimana kemiripan seorang laki-laki. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaltaqil ma'an. Dua air itu bertemu. Ini air dari seorang laki-laki dan air seorang wanita. Fa idza 'ala ma'ul mar'ati ma'ar rajul anathat. Wa idza 'ala ma'ur rajuli ma'al mar'ah idzakarat. Dua air itu bertemu. Maka jika airnya seorang wanita itu lebih tinggi dari airnya laki-laki, maka kemiripannya kepada perempuan, pada wanita ini. Dan jika sebaliknya, airnya laki-laki itu lebih tinggi dari airnya perempuan, maka kemiripannya adalah kepada perempuan, kepada laki-laki. Qalu, kata orang-orang Yahudi mengatakan, sadaqt, engkau benar. Qalu, fa akhbirna 'anil ra'd, ma huwa? Mereka bertanya lagi, kabarkan kepada kami apa itu ar-ra'd? Apa itu ar-ra'd? Yani petir. Qala malakun minal malaikah muwakkalun bis sahab ma'ahu makhariqun min nar yasuqu biha as-sahab haitsu syaa Allah. Kata Rasulullah SAW, petir itu adalah malakun minal malaikah, seorang dari malaikat yang ditugaskan menjaga awan. Bersamanya ada makhariq, yakni alat, yakni bersama malaikat ini alat untuk menghardik dan menggiring awan dari api. Yasuqu bihas sahab, yang dengannya dia menggiring awan. Haitsu syaa Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Qalu fama hadha as-sawt alladhi yusma'. Mereka bertanya lagi, terus suara yang terdengar ini apa? Qala zajruhu bis-sahab idza zajarahu. Suara itu adalah hardikannya malaikat kepada awan ketika menghardiknya. Hatta yantahiya ila haitsu umir. Sampai berhenti di mana diperintahkan. Qalu, kata orang-orang Yahudi mengatakan, sadaq, engkau benar. Qalu akhbirna ma harrama Isra'ilu ala nafsih. Mereka bertanya lagi, kabarkan kepada kami, apa yang diharamkan Israel atas dirinya. Nah, ini apa yang diharamkan oleh Nabi Yakub atas dirinya. Qala, maka sabda Nabi alaihi salatu wassalam,
menjawab pertanyaan mereka. Kana yaskunul badwa fashtaka irqan nasa falam yajid syai'an yulawimuh illa luhumal ibil wa albanaha falidzalika harramaha. Dulu beliau tinggal di Badui, di kampung. Kemudian beliau sakit. Apa yang dikatakan dengan irqun nasa. Yani sakit dari pangkal kakinya sampai ke mata kakinya, ke tumitnya. Falam yajid syai'an yulawimuh. Maka beliau tidak mendapati sesuatu yang cocok kecuali daging onta dan susunya. Falidzalika harramaha. Maka karena itulah beliau mengharamkannya. Qalu sadaqt. Mereka mengatakan, engkau benar. Qalu. Kemudian mereka bertanya lagi. Mereka bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhbirna man alladhi ya'tika minal malaikah. Kabarkan kepada kami, siapakah yang datang kepadamu dari malaikat? Maka qala, kata mereka, fa innahu laisa min nabiyyin illa yatihi malakun minal malaikah. Maka sungguhnya tidak ada seorang nabi pun kecuali datang kepadanya seorang dari malaikat. Kemudian mereka mengatakan tidak ada seorang nabi pun kecuali datang kepadanya seorang dari malaikat. Dari sisi Allah Subhanahu wa taala birrisalah, dengan membawa risalah. Wabil wahyi, dan juga dengan membawa wahyu. Faman sahibuk? Fa innahu innama baqiyat hadhihi hatta nutabi'ak. Maka kata mereka, siapa itu? Ini malaikat siapa? Maka sesungguhnya tinggal tersisa pertanyaan ini saja. Sampai kami mengikutimu. Sehingga kami akan mengikutimu, kata mereka. Kemudian kata Rasulullah SAW, huwa Jibril. Beliau adalah Jibril alaihissalam. Qalu, kata orang-orang Yahudi mengatakan, dzalika alladhi yanzilu bil harbi wa bil qatl. Dialah yang turun pada waktu perang dan pembunuhan. Dzaka aduwwuna minal malaikah. Mereka mengatakan, itu adalah musuh kami dari malaikat. Lau qulta Mikail alladhi yanzilu bil qatar wal rahmah taba'nak. Seandainya engkau menjawab Mikail yang telah menurunkan hujan dan membawa rahmat, maka pasti kami akan mengikutimu. Fa'anzalallahu ta'ala man kana aduwwan li Jibril ila akhir al-ayah. Fa inna Allah aduwwun lil kafirin. Maka kemudian turun
Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang merupakan sebab turunnya ayat Man kana aduwwan lillah wa man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin Man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwun lil kafirin. Ayat di surat Al-Baqarah ayat yang ke-97 dan 98. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad alaihi salatu wassalam kepada mereka ini, siapa yang memusuhi man kana aduwwan li Jibril, siapa yang menjadikannya sebagai musuh kepada Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah, maka sungguhnya dia itu turun atas di hatimu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, membenarkan dengan apa yang ada di hadapanmu. Wa hudan wa busyra lil mu'minin, sekaligus juga membawa petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang mukmin. Barang siapa aduwwan lillah, barang siapa menjadikan musuh bagi Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya dan para rasulnya dan juga bagi Jibril dan Mikail, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam musuh bagi orang-orang kafir. Para pendengar dan nasihat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pembangkangan mereka orang-orang Yahudi yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah-masalah ini. Syahidnya dari bab yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala adalah tentang asyabah, serupaan dari laki-laki ataupun perempuan. Kemudian pada riwayat berikutnya, kalau tadi hadisnya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang riwayat ini juga dibawakan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya. Demikian pula Ibnu Mandah dalam kitab Tauhid. Kemudian hadis berikutnya, Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala membawakannya dari hadisnya Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhu. Qala kuntu qa'idan inda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa ata habr min ahbar al-yahud. Kata Thauban radhiyallahu ta'ala, aku ketika itu duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datang seorang pendeta dari pendeta Yahudi. Kemudian mengatakan, Assalamu alayka ya Muhammad. Semoga keselamatan untukmu wahai Muhammad. Qala fadafa'tuhu hatta sara'tuhu. Kata Thauban, aku tahan dia sampai aku mendorongnya. Sora'ah, ijak gulat, ya. Dorong. Faqala lima dafa'tani. Kata pendeta tadi mengatakan, mengapa kamu dorong aku? Mengapa kamu dorong aku? Qultu, kata Thauban, aku katakan pada dia, ala taqul ya Rasulullah. Tidakkah engkau mengatakan ya Rasulullah? Mengapa mengatakan ya Muhammad ini? Tidakkah engkau katakan ya Rasulullah? Seperti itu mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Tidak ada yang memanggil nama Nabi alaihi salatu wassalam. Dan tidak ada yang berani memanggilnya dengan menyebut namanya. Kok ini lancang orang Yahudi ini memanggil Nabi alaihi salatu wassalam dengan menyebut namanya. Maka ini bagi mereka para sahabat ini adalah suatu hal yang kurang adab.
Maka mereka tidak mengenal yang menyebutnya dengan itu kecuali orang Badui. Atau orang yang belum kenal dengannya. Namun dalam hal ini mereka akan tinggal juga di sekitar Madinah. Dekat dengan Rasulullah SAW. Satu kota. Maka Thauban memaksakan. Mengapa engkau tidak mengatakan, ya Rasulullah? Faqala Yahudi. Maka si Yahudi ini pun berkilah. Ana usammihi bilismi alladhi sammahu bihi ahluh. Aku menyebut namanya dengan nama yang telah diberikan oleh keluarganya. Dengan nama beliau yang telah diberikan oleh keluarganya. Faqala Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menjawab, ajal, ahli sammawni Muhammada. Benar, keluargaku menamaiku dengan Muhammad. Qala, kata Yahudi tadi, pendeta Yahudi ini bertanya lagi, ji'tu li as'al. Aku datang untuk bertanya. Qala fayanfa'uka in akhbartuk. Kata Rasulullah, apakah akan bisa memberi manfaat kepadamu jika aku jawab? Jika aku kabarkan, jika aku sampaikan jawabannya kepadamu. Faqala, si Yahudi ini menjawab, asma'u bi'udhuni. Aku ingin mendengar dengan telingaku. Faqala Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sal amma badalak. Tanyakan apa yang nampak bagi ingin engkau tanyakan. Faqala al-Yahudi. Maka Yahudi ini pun mengatakan, ara'aita idza buddilatis samawati ghaira as-samawati wal ard ghaira al-ard aina yakunu an-nas. Kata Yahudi tadi mengatakan, bagaimana pendapatmu ketika langit itu diganti? Langit itu diganti bukan dengan langit yang ada sekarang. Demikian pula bumi itu diganti juga bukan dengan bumi yang ada sekarang. Aina yakunun nas? Di mana manusia ketika itu? Ini apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, yauma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat. Di hari ketika bumi itu diganti bukan dengan bumi yang ada sekarang, demikian pula langit. Wa barazu lillahil wahidil qahhar. Maka kata Yahudi ini mengatakan seperti itu. Ketika langit itu diganti dan bumi itu diganti, di mana manusia itu tinggal? Qala fi dzulmati dunal jisr. Kata Rasulullah SAW, mereka ada di kegelapan sebelum sampai jembatan. Qala, kata Yahudi tadi bertanya lagi, faman awwalun nasi ajazahu Allah. Siapakah manusia yang paling pertama? Siapakah manusia yang paling pertama yang Allah Subhanahu wa taala akan lewatkan itu? Maka Rasulullah SAW menjawab, fuqara'ul muhajirin. Orang-orang fakir dari orang-orang muhajirin. Qala, kata Yahudi tadi bertanya lagi, fa'aish yuthafu biha ahlul jannah. Maka
apa yang menjadi makanan dari ahlu jannah. Rasulullah SAW mengatakan, zaidatu kabidin nun. Jadi, sepotong dari hati ikan. Qala fama ghidha'uhum ala ithri dhalik. Yahudi ini bertanya lagi. Si pendeta Yahudi ini bertanya lagi. Kemudian apa makanan mereka setelah itu? Qala, kata Rasulullah SAW, yunharu lahum thawrul jannah alladhi kana ya'kulu min atrafiha. Akan disembelihkan bagi mereka thawrul jannah, dari sapi di surga, sapinya surga, yang dulu mereka makan dari ujungnya. Qala, Yahudi ini bertanya lagi, fama syarabuhum, maka apakah minuman mereka? Qala, kata Rasulullah SAW, min ainin tusamma salsabil, dari mata air yang bernama salsabil. Seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Insan, surat Ad-Dahr. Ainan tusamma salsabila. Kemudian qala, Yahudi ini, pendeta Yahudi mengatakan, sadaqt, engkau benar. Qala al-Yahudi, kemudian Yahudi ini bertanya lagi setelah membenarkan semua pertanyaan-pertanyaannya ini. Dan ini aneh. Hal ini menunjukkan bahwasanya orang-orang Yahudi adalah ala ilm, ngerti benar siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga tahu akan kebenaran risalah yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun memang dasar Yahudi ini, ya. Kemudian bertanya lagi, as'aluka an wahidatin la ya'lamuha illa nabi aw rajulan. Aku akan bertanya kepadamu dengan satu pertanyaan yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia seorang nabi, atau diketahui oleh seorang atau dua orang saja. Ini menunjukkan bahwasanya pertanyaan-pertanyaan ini adalah untuk menguji akan kebenaran nubuwah Nabi alaihi salatu wassalam, dan mereka ngerti. Seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayatnya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu tentang Nabi alaihi salatu wassalam, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mereka mengerti tentang anak-anak mereka sendiri. Maka ini kita lihat para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai mengatakan seperti itu. Aku akan bertanya dengan satu pertanyaan yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali seorang nabi, atau satu atau dua orang saja yang tahu. Berarti benar-benar ini ala ilm. Qala, kata Rasulullah SAW, hal yanfa'uka in akhbartuk? Apakah akan bermanfaat bagimu jika aku kabarkan kepadamu? Hanya jika aku jawab pertanyaanmu itu. Qala, si Yahudi tadi mengatakan, asma'u bi udhuni, aku ingin dengar dengan telingaku. Qala, kata Rasulullah SAW, sal amma badalak, tanyakan dari apa yang nampak bagimu. Kemudian Yahudi ini bertanya lagi. Ini sesuai dengan bab yang dibawakan oleh Imam An-Nasai rahimahullahu ta'ala tentang syabah ini. Qala min ayna yakunu syabahul walad?
dari mana kemiripan seorang anak? Dari mana datangnya kemiripan seorang anak? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ma'ar rajuli ghalidhun abyad, wa ma'al mar'ati asfarun raqiq." Wa ma'al mar'ati asfarun raqiq. Fa in 'ala ma'ur rajuli ma'al mar'ah. Adhkara bi'idznillah. Wa in 'ala ma'ul mar'ati ma'ar rajul annatha bi'idznillah. Kata Yahudi tadi bertanya, dari mana kemiripan seorang anak? Maka Rasulullah SAW menjawab, jika airnya laki-laki, sesungguhnya airnya laki-laki itu adalah ghalidhun abyad. Yani ghalidh, tebal dan putih. Wa ma'al mar'ati asfar raqiq. Dan airnya wanita adalah kuning dan lembut. Maka jika airnya laki-laki itu lebih tinggi dari airnya wanita, maka akan menyerupai laki-laki biidznillah. Dan jika sebaliknya, airnya perempuan itu lebih kuat atau lebih tinggi dari airnya laki-laki, maka akan menyerupai syabah, yakni kemiripannya kepada si wanita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Qala, kata si pendeta Yahudi tadi mengatakan, shadaqta wa anta nabiyyun thumma dhahab. Dia pun mengatakan, benar, engkau adalah seorang nabi. Kemudian pendeta ini pun pergi. Faqala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, laqad sa'alani hina sa'alani wa ma 'indi ilmun hatta anba'ani Allah bih. Sungguh Yahudi ini telah bertanya kepadaku ketika dia bertanya kepadaku. Wa ma 'indi ilm, dan saya tidak punya ilmu sama sekali. Hatta anba'ani Allah bih, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepadaku tentang ilmu tadi, tentang apa yang ditanyakan oleh si Yahudi ini. Ini para pendengar dan nasrani yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dari dua hadits ini atau dua riwayat ini juga memberikan faedah kepada kita dengan beberapa faedah. Yang pertama, bahwasanya orang-orang Yahudi itu memang benar-benar punya ilmu. Ngerti benar tentang siapa itu Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan pertanyaan-pertanyaan mereka ajukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, pertanyaan untuk ngetes. Pertanyaan untuk menguji. Apakah ini benar seorang Nabi atau bukan. Menunjukkan mereka adalah ala ilm. Maka adalah hujjah sudah tegak kepada mereka. Kemudian yang kedua, hal ini menunjukkan kebenaran dari nubuwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sekaligus tentunya adalah menguatkan kepada kita dari apa yang kita yakini, yang juga sebenarnya juga diyakini oleh mereka orang-orang Yahudi. Dan mereka mengerti benar. Seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Mereka mengerti benar dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka ngerti tentang Nabi alaihi salatu wassalam seperti ngertinya kepada anak-anak mereka. Kemudian juga dari pertanyaan-pertanyaan ini semua yang diajukan, ini juga menunjukkan nubuwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran dari kenabian Nabi alaihi salatu wassalam. Satu hal yang tentunya adalah semakin meyakinkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama beliau alaihi salatu wassalam dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian dari sini juga menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga tidak seperti yang diyakini oleh sebagian orang. Dikatakan ngerti sebelum terjadinya. Atau bahasanya Nabi alaihi salatu wasallam ngerti tentang hal yang gaib. La, tidak demikian. Namun, sebagaimana di akhir hadis, Rasulullah SAW mengatakan, ketika Yahudi ini bertanya kepada beliau, dalam keadaan beliau itu tidak ngerti sebelumnya. Namun kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jawaban-jawaban itu. Saat si Yahudi itu bertanya kepadanya. Hal ini juga menisbatkan ilmu itu adalah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa seseorang tidak punya ilmu kecuali apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang diajarkan oleh, apa yang dimengerti oleh manusia dari ilmu adalah merupakan bimbingan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan dan juga dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam tafsir surat Al-Baqarah ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Berikutnya, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajari kepada Adam, memberitahu kepada Adam alaihi salam tentang nama-nama itu semuanya. Thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Kemudian menyodorkan kepada para malaikat dan Allah mengatakan, kabarkan kepadaku dengan nama-nama itu semua jika kalian benar. Namun malaikat mengatakan, qalu subhanak, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana illa ma 'allamtana, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau maha berilmu lagi maha hakim. Maka ini para pendengar anak saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini apa yang kita mengetahui, apa yang kita miliki dari kekuatan. Kekuatan akal, kekuatan badan, kekuatan harta, dan lain sebagainya. Semuanya adalah karunia dan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai seperti apa yang dikatakan oleh Qarun, nasallallahu salaman afiyah, ketika mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Sungguhnya aku diberi harta seperti ini karena saya punya ilmu. Saya berhak untuk menerima ini semuanya. Maka ini adalah orang-orang yang kiber, orang-orang yang sombong, orang-orang yang lalai dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini satu hal yang harus harus kita syukuri. Kemudian syahidnya dalam hadis ini, ada dua riwayat ini, bahwa Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita dari syabahul walad, kemiripan seorang anak, laki ataupun perempuan. Dan ini jelas merupakan nubuwah Rasulullah SAW. Yang Rasulullah SAW tidak pernah belajar yang namanya anatomi. Atau juga tidak pernah belajar yang namanya masalah objin. Ya, sekarang ini. Ya, dan semisalnya. Ya, tidak pernah itu. Hal ini menunjukkan bahwa seperti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa beliau tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Namun wahyu yang diberikan kepada beliau alaihi salatu wassalam, apa beliau katakan merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini jemaah memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya adalah semakin meyakinkan kepada kita. Kemudian para pendengar anak saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, syahidnya dari bab yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala adalah terkait dari
syabah. Maka kalau kita menginginkan ya, keserupaan, ya, kemiripan seorang anak, ketika Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita dengan seorang anak, kemudian menginginkan ada kemiripan dengan bapaknya atau dengan ibunya, maka ini semuanya adalah menunjukkan bisa ada asbab, bisa dicari sebabnya, bisa diikhtiarkan. Ini para pendengar anak saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini, dua riwayat ini. Masih ada satu riwayat lagi yang dibawakan oleh Imam Nasai rahimahullahu taala. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Masih juga terkait dengan bab ini. Yang bab berikutnya juga Imam Nasai akan menjelaskan kepada kita tentang sifat dari airnya laki-laki dan sifat dari airnya perempuan. Dan beliau akan paparkan banyak riwayat dalam masalah ini insyaallah taala. Ini barangkali mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan masukan, memberikan wawasan ilmiah kepada kita dan juga mengingatkan kepada kita dengan apa-apa yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon agar senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, diberikan sabar dan istiqamah untuk senantiasa berjalan mencocoki kepada sunnah-sunnah beliau. Innahu lidzalika wal qadir alaih. Wallahu alam. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan ala husnil istima' wa barakallahu fikum. Tayyib, jazakallahu khairan. Ustaz. Jadi bersambung ya Ustaz? Bersambung insyaallah masih ada. Insyaallah. Dan pekan depan mungkin lebih detail ya Ustaz ya? Insyaallah. Iya. Mungkin membacakan pertanyaan yang masuk ya Ustaz ya? Baik. Ya. Baik, kepada para pendengar Anas Radio, sekarang saatnya saya membacakan pertanyaan yang telah masuk di redaksi kami. Memang kelihatannya belum ada pertanyaan terkait tentang materi tersebut ya. Mungkin ingin menunggu pekan depan tentang rinciannya. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama dari Ida di Problema Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang hukum mengucapkan kata-kata romantis terhadap suami atau anak. Contohnya, hanya kamu yang paling kusayang di dunia ini. Seperti itu. Apakah ini ada termasuk syirik, Ustaz? Atas jawaban saya ucapkan terima kasih. Silakan, Ustaz. Baik. Pertanyaan seperti ini, pernyataan seperti ini, ini tentunya jika diniatkan itu hanya manusia, dari semua manusia, maka tentunya atau sekedar sebagai taukid ya. Namun demikian ini mungkin tidak seperti yang dimaksudkan. Ya, artinya orang mengatakan seperti itu tentunya adalah bukan maksudnya untuk kemudian berbuat kesyirikan tentunya. Namun demikian, hendaknya yang seperti ini adalah dihindari. Hendaknya seperti ini dihindari karena apa? Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di banyak hadis tentang keharusan kita mendahulukan cintanya Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Seperti misalkan hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." 3 perkara, siapa yang mendapatkan 3 perkara ini maka akan mendapatkan manisnya iman. Syarat pertamanya adalah ayyakuna Allah wa rasuluhu habba ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai dari yang lainnya.
Demikian pula dari pernyataannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam, yang mengatakan beliau mengatakan tidak ada yang lebih dicintai setelah dirinya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian diingkari oleh Rasulullah, ya Umar, diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, ya Umar, tidak demikian wahai Umar. Sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai dari dirimu sendiri. Maka kemudian Umar mengatakan, sekarang engkau lebih aku cintai dari diriku sendiri. Kemudian Rasulullah baru mengatakan, al-an ya Umar, sekarang baru namanya cinta yang sebenarnya. Demikian pula hadis-hadis Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, daripada anak-anaknya, daripada manusia semuanya. Dan juga Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai keinginannya itu mengikuti apa yang aku datang dengannya. Maka hadis-hadis ini semuanya tentunya adalah memberikan zajr, memberikan hardikan kepada kita untuk kita juga berhati-hati dalam menggunakan kata-kata, mengungkapkan kata-kata yang berbau kesyirikan. Ya. Maka ini jangan. Maka seperti pernyataan tadi pun juga kita khawatirkan, ya, akan terjatuh ke dalam hal seperti itu meskipun hanya sekedar perkataan. Dan maksud hati saya yakin tidak akan demikian. Namun seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dalam omongan, dalam ucapan pun hendaknya senantiasa berhati-hati. Jangan sampai menggunakan kata-kata yang itu akan menyebabkan terjatuh ke dalam kesyirikan atau terjatuh ke dalam mendahulukan yang lainnya sebelum Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan mendahului Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kepada penanya tadi, hendaknya dan juga kepada pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada, ucapan-ucapan seperti itu hendaknya dihindari. Karena seperti itu keadaannya. Kita lihat dari dalil yang ada. Kita khawatir kita akan terjatuh ke dalam takdim mahabbatil khalq. Ya, mengalahkan ala mahabbatillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini mendahulukan kecintaan kepada manusia yang lainnya mengalahkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka jangan sampai kecintaan kita kepada manusia menjadikan kita melakukan hal-hal yang itu akan menyebabkan bencana bagi diri kita sendiri. Wallahu ta'ala alam. Waffaqana Allah wa iyyakum ila kulli khair. Baik, nasihat yang cukup detail ya. Mudah-mudahan kita selalu berhati-hati mengeluarkan suatu ucapan. Baik, pertanyaan berikutnya dari Ria di Problema Muslim. Bagaimana dalam suatu keluarga jika keadaannya istri yang mencari nafkah untuk keluarganya, sebaliknya suaminya menganggur? Nah, apakah penghasilan yang diperoleh oleh istri tetap diatur penuh oleh suaminya yang menganggur, Ustaz? Gimana, Ustaz? Baik. Dalam hal ini pun juga banyak contoh dari salaful ummah, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, di mana banyak dari para sahabiyah yang itu juga mereka lebih kecukupan daripada suaminya. Namun tidak kemudian menjadikan
mereka itu seperti wanita-wanita pada masa kita sekarang ini. Menuntut persamaan gender. Mentang-mentang lebih bisa usaha. Atau terkadang mengatakan, oh saya lebih kecukupan. Maka namanya qawwam. Ya. Ini kepala rumah tangga itu tetap adalah hak suami. Karena itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun dengan pertanyaan tadi, harta istri itu adalah pada hakikatnya adalah milik istri sendiri. Namun alangkah baiknya dalam muasyarah zaujiyah yang baik untuk kemudian juga saling ta'awun. Meskipun dalam hal ini tidak mengapa untuk kemudian seorang istri membelanjakan hartanya itu dalam hal yang ma'ruf, ya, dalam hal yang baik tentunya, dengan tanpa sepengetahuan suaminya. Bagaimana istri Rasulullah SAW juga memerdekakan budaknya. Memerdekakan budak miliknya tanpa sepengetahuan Rasulullah SAW. Maka hal ini pada asalnya adalah tidak mengapa. Namun alangkah baiknya kalau dalam hal itu pun juga pengaturan pembelanjaan dan seterusnya pun juga tetap ada musyawarah yang baik dengan suaminya, untuk agar hubungan dan muasyarah zaujiyah ini tetap tetap harmonis dan tetap dalam koridor yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Kemudian kepada suami yang menganggur ini atau yang tidak kerja atau terkadang tidak mau kerja, ini hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap keluarganya. Bertakwa kepada Allah akan keluarganya ini. Bahwa seorang suami itu adalah diberi mandat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin keluarga. Di antaranya pertama adalah karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah karena nafkah mereka kepada keluarganya ini. Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita dengan apa yang Allah telah karuniakan sebagian mereka atau sebagian yang lain. Dan juga dengan nafkah yang mereka infakkan dari harta mereka. Maka hendaknya sekali lagi adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya menyandarkan kepada istrinya. Istrinya untuk disuruh kerja sementara dirinya bersanteria di rumahnya. Dengan anak-anaknya kemudian tinggal ngatur yang dari hasil usaha istrinya. Maka seperti ini hanya tidak seyogianya seorang kepala rumah tangga berbuat seperti itu. Meskipun dalam hal ini juga tetap tidak dibenarkan seorang istri kemudian menuntut untuk kemudian mengambil alih pimpinan dalam rumah tangganya. Maka ini hendaknya kepada sang istri yang bekerja ini juga menjaga pergaulan, ya, dan menjaga muasyarah zaujiyah dengan adanya musyawarah yang baik dalam membelanjakan harta yang dicarinya itu. Kemudian kepada suami juga hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk jangan berlama-lama nganggur, ya. Hendaknya benar-benar cari kerja sebagai tanggung jawab. Itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga sesuatu yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini wallahu taala. Iya. Jawabannya mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Kalau nganggur bisa dimarahi mertua nanti ya, Ustaz ya. Ya, Ustaz. Ya. Pertanyaan berikutnya.
dari Fulan di inbox yang masuk di inbox kita nih di Facebook. Saya pernah memberi nasihat kebaikan kepada ibu saya ketika beliau khilaf. Tetapi beliau marah sampai mendoakan saya doa yang jelek atau doa yang negatif. Yang jadi pertanyaan, apakah doa ibu saya ini bisa dikabulkan ya Ustaz? Bisa dikabulkan ya Ustaz? Ini yang membuat saya takut untuk menasihati beliau ketika khilaf. Karena takut doanya yang buruk karena kemarahannya. Itu bagaimana Ustaz? Baik. Dalam hal ini tentunya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Dan Allah Subhanahu wa taala laisa bidzallamin lil abid. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendolimi kepada hamba-Nya. Maka dalam hal ini kenapa kemudian orang tua bisa seperti itu? Ini terkadang mungkin juga dengan cara-cara kita yang kurang pas, yang dalam menasihati itu terkadang adalah menohok kepada orang tua dan memojokkan kepada mereka. Maka ini kadang sisi ini yang terkadang kita tidak sadari. Kenapa kau bisa seperti itu? Maka ini nasallallahu salaman afiyah. Ini yang mesti kita berhati-hati. Kemudian kalau melihat kisahnya Juraij, ya, seorang ahli ibadah dari Bani Israel, ini ternyata juga doa ibunya terkabul. Doa ibunya terkabul. Dalam keadaan hanya, padahal beliau bukan satu hal yang maksiat. Artinya sedang dalam sholatnya. Sedang dalam ibadahnya. Ketika dipanggil oleh ibunya, dia pun mengatakan, Ummi wa sholati, ummi wa sholati, ummi wa sholati. Ibuku dan sholatku, ibuku dan sholatku. Mana mau didahulukan? Ternyata kemudian lebih mendahulukan sholatnya. Dan ini adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata ibunya mendoakan dengan doa yang juga terkabul. Dengan doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak meninggal sampai bertemu dengan baghi. Maka hal seperti ini pun juga mengkhawatirkan, ya. Kita juga khawatir seperti itu. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya adalah Maha tahu. Maka sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai ternyata kemudian terjadi apa yang terjadi seperti itu, dari maunya kita baik, ternyata mendapatkan reaksi yang kurang baik, maka ini juga pertama hendaknya kita ikhtisab, ya. Atau kita senantiasa muhasabah. Barangkali dari sesuatu yang tidak beres, kenapa kok sampai seperti itu? Yang kemudian bersegera untuk beristighfar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, hendaknya juga memperbaiki muamalahnya dengan ibunya ini agar istilahnya kita bisa mencari simpati dari ibunya, atau kita bisa menarik hati beliau ini, agar kemudian sisi yang lain juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diluluhkan hatinya. Maka seperti ini pun juga jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, juga jangan pesimis dengan doa itu, ya. Yakin Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau memang kita jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Dan Allah Maha tahu akan maslahat hambanya. Manakala kita jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan
memberikan taufik dan bimbingan kepada kita yang terbaik. Dan kemudian juga mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar sang ibu ini diluluhkan hatinya dan mau menerima al-haq, mau menerima kebenaran. Bagaimana kisahnya Abu Hurairah radhiyallahu taala tatkala juga dengan ibunya pun juga bahkan minta doa dari Rasulullah SAW agar ibunya mendapatkan hidayah, agar ibunya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kadang sisi ini juga yang kita lalaikan. Sisi doa. Padahal ini doa adalah sebagaimana dikatakan silahul mu'min, senjatanya seorang mukmin. Maka ini juga seperti juga pernah saya dengar dari syarah seorang masyayikh di Madinah ya, yang ketika menjelaskan tentang makna wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Dan beliau katakan min khuluqil hasan, dari akhlak yang baik, yang terkadang ketika kita nasihati dengan nasihat ucapan kita mungkin tidak mengena. Karena mungkin kita satu lifting kadang-kadang, atau itu adalah yang kita nasihati itu lebih tinggi dari kita, baik dari sisi kedudukannya atau dari sisi umurnya. Maka terkadang itu tidak mempan. Maka bagaimana cara yang baik? Kemudian beliau menjelaskan bahwa sisi doa ini yang kadang kita lalaikan. Maka kepada penanya tadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik pada Anda, dan kemudian hendaknya Anda benar-benar jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sisi yang lain juga banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ibu agar diberikan kelapangan hati, diluluhkan hatinya untuk menerima kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan itu namanya kebenaran tidak mesti harus lewat lisan kita, mungkin lewat yang lain. Yang jelas di sisi doa itu hendaknya jangan dilalaikan. Ini wallahu ta'ala. Ya, para pendengar Anas Radio, tentunya doa ya. Dan itu juga jadi salah satu bahasan di acara Obat Hati di Sabtu malam. Masalah doa. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari saudara Bagus Abu Aiman. Dosa orang tua di masa lalu kemudian bertobat, akankah ditiru yang semisal dengannya oleh seorang anak? Gimana Ustaz? Kembali, kalau memang sudah bertaubat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ghafiru dzamb wa qabilu taub. Allah Subhanahu wa taala adalah mengampuni dosa dan menerima taubat. Demikian pula Rasulullah SAW mengatakan at-taib min dzambi kama la dzambalah. Seorang yang bertaubat dari dosa seperti tidak punya dosa. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sebenarnya kebaikan-kebaikan itu akan bisa menghapus segala keburukan. Maka taubat seorang yang sudah bertaubat, maka tidak ada hubungannya dengan itu akan ditiru oleh anaknya. Apa yang dikatakan itu sebagai tentunya adalah namanya anak setelah orang tuanya ini bertaubat, tentunya adalah berusaha untuk mengarahkan anak-anaknya menjadi baik, ya. Mengarahkan anak-anaknya untuk menjadi baik. Tidak kemudian mengarahkan anaknya untuk meniru dirinya sebelum taubatnya. Adapun kemudian setelah kita berusaha dan berusaha, ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki lain. Maka itu adalah sudah di luar kemampuan kita. Itu sudah di luar kemampuan kita. Yang penting kita sudah berusaha,
semaksimal mungkin dengan apa yang kita mampu untuk menjaga kepada anak-anak kita untuk senantiasa terbimbing dan bimbingan syariat. Bagaimana para anbiya, jangankan kita, para anbiya, Nabi Nuh alaihi salam tidak menguasai kepada anaknya sendiri. Ketika memanggil kepada anaknya di surat Hud, maka ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki lain. Maka itu adalah merupakan tasliyah, ini hiburan bagi kita, bahwa yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Dan kemudian juga kita tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk terus berusaha agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Adapun kalau kemudian dikatakan seperti itu, maka itu tidak benar. Istilahnya anak itu adalah akan mengikuti kepada dosa orang tuanya. Ya, terkadang memang ada yang seperti itu, ada min babil uqubah, sebagai hukuman. Namun kalau sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuh, maka tidak bisa itu kemudian dijadikan sebagai alasan itu. Kembali kepada masalah tadi, sebagaimana kita juga, karena itu adalah semuanya sudah di luar kemampuan kita, sebagaimana Nabi Nuh alaihi salam yang memanggil kepada putranya, ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Ketika ombak dan air sudah menggunung, maka Nabi Nuh alaihi salam memanggil kepada anaknya, mengatakan, ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, ayo naik bersama kami, jangan engkau bersama orang-orang kafir. Namun si anak tetap belot dan tidak mau. Ya, sebelumnya kami minta maaf atas gangguan yang terjadi. Kami berharap pada pekan depan bisa melanjutkan kembali pelajaran ini. Ya, kami mengucapkan jazakumullahu khairan kepada para pendengar An-Nas Radio, rahimani wa rahimakumullah, dan insyaallah ta'ala pelajaran hari ini akan kami sebarkan rekamannya. Anda bisa menunggu pada fanpage, linknya pada fanpage kami di An-Nas Radio, atau di Kajian Ilmiah Islami Jakarta, atau di rekaman Nas. Baik para pendengar An-Nas Radio, kami akhiri pelajaran kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.